Hai, selamat datang di rumah nomor 9. Welcome home. Perkenalkan, saya Niko, saya tinggal di rumah nomor 9. Program rumah nomor 9 ini terselenggara berkat kerjasama antara Komisi Multimedia dengan Komisi Perpustakaan. Rumah nomor 9 ini merupakan ruang bagi kita untuk boleh bercerita dan berbagi. Dalam program ini juga kami melaksanakan protokol kesehatan. Dan setiap pengisi acara maupun kru yang hadir diwajibkan untuk mengisi form self-assessment yang diselenggarakan oleh Majelis Jemaat GKI Sutopo. Bersama dengan saya telah hadir Bapak Theophilus Sunarsa. Halo Bro. Siang. Gimana kabar Baik. sekarang? Baik. Baik. Kerjaan masih lancar? Ya, puji Tuhan masih lancar. Masih lancar ya? Lu tempat kerja lu melakukan WFH juga sampai saat ini? Ya, masih WFH, kita juga masih selang-seling gitu. Jadi ada di kantor, ada di rumah juga. Nggak full selama 1 minggu di kantor seperti itu. Gimana? Menurut lu WFH yang selama ini ya lu jalanin, lu berapa alat? Ada tahu nggak sih WFH? Ya kalau dari pandeminya berarti udah setahun lebih. Setahun lebih ya? Gimana Udah lu setahun jalanin lebih. WFH? Work from home? Ya sebenarnya kembali lagi sih ya quote and quote ya, WFH ini kan bisa dibilang mungkin aktivitas yang terlihat lebih efisien gitu kan misalkan. Iya. Tapi menurut gua sih mungkin lebih efisien tapi nggak efektif gitu. Karena ya banyak hal sih, karena kan di rumah itu disrupsinya bahkan lebih tinggi. Gangguannya lebih banyak lah dibanding di kerja di onsite di kantor. Apalagi anak baru usia berapa sekarang ya itu? Keiko mau 5 tahun. 5 tahun ya? Iya. Udah lagi semangat-semangatnya, lagi aktif banget pasti. Lagi bawel-bawel ya. Lagi nakal-nakalnya ya anak cewek umur 5 tahun. Udah mulai masuk sekolah? Udah. Playgroup gitu? Udah playgroup. Udah mau TK lah berarti. Gitu. Tapi emang lebih enak kerja di kantor ya daripada WFH ya. Ya, Bisa interaksi langsung, ketemu. sebenarnya sih gitu. Kalau untuk nggak tahu ya, maksudnya kan ini banyak bidang pekerjaan yang memang ada gitu kan di dunia ini gitu kan. Cuma memang menurut gua ada beberapa bidang pekerjaan yang harus related sama onsite sama lapangan, ya mereka nggak bisa WFH, pasti mereka harus ada gitu. Misalkan operasional harus berjalan untuk mengelola suatu hal, misalkan ya harus onsite ya, misalkan kayak contoh warehouse, gudang ya, mau nggak mau kan dia mesti ada di sana gitu untuk memantau. Nggak bisa ditinggal diemin di rumah gitu, walaupun ada CCTV gitu misalkan. Iya ya. Gue selama pandemi ini ya belum pernah sih WFH. Emang nggak bisa karena ya itu. Iya. Kerjaan gue profesional dan harus mengharuskan lu datang di kantor, lu kerja gitu kan. Nggak bisa di rumah gitu karena bukan dokumen yang dikerjakan sih. Iya, memang. Ya paling lu kan di ini kan apa di Bandara. Iya, di bandara kan, related dengan airplane apa ya, lebih riskan lah. Ada kegiatan apa? Hobi-hobi baru yang lu jalanin selama pandemi ini? Kalau hobi sih masih sama. Hobi masih sama gitu kan. Banyak hal yang gue lakukan masih gue jalanin gitu. Cuma memang intensitasnya bertambah gitu. Dan tipenya nambah unik. Ya salah satunya bersepeda lah. Kebanyakan orang bilang gini, salah satunya sepeda ini merupakan adalah hobi pandemi. Iya. Selama pandemi. Trennya ini lagi naik banget. Bisa jadi. Dari kebutuhan sepeda ini kalau dilihat yang biasanya harganya itu ratusan ribu, sekarang jutaan, bahkan ada yang ratusan juta ya. Betul.
Itu kayak nggak masuk akal, bener nggak sih? Memang. Bahkan waktu awal-awal itu kayak waktu boomingnya sepeda lipat di awal-awal pandemi itu harganya gila-gilaan gitu, stoknya susah gitu. Kalau sekarang ya balik lagi harganya ya turun pasti udah normal karena stoknya udah mulai banyak dan peminatnya kan udah mulai berkurang kayak gitu. Kalau gue lihat ya di Instagram lo, terakhir itu lo ke Anyer, mana? Iya, Iya, Tanjung naik Lesung. sepeda, Tanjung Lesung. Itu gila beneran lo Tanjung Lesung. Iya, iya. Berapa kilometer itu? Itu kurang lebih 200 kilo lah, kurang lebih 200 kilo. 200 kilo. 200 kilo. Dari Tangerang langsung ke Tanjung Lesung. Itu startnya kita dari Green Lake, Jakarta. Green Lake. Green Lake, Agak Karang Tengah. sedikit lebih jauh lah ya, Ya, agak sekitar sedikit 10 lebih kilo jauh. berarti ya. 10 kilo lebih jauh ya. Ya, Langsung gitu nggak ada, lu berapa kali berhenti itu? itu total waktunya sih itu 12 jaman gitu. Kita berangkat dari jam setengah 6 pagi sampai Tanjung Lesung tuh jam 6 sore. Wow. Gue ingat banget pas sunset sih, pas udah sunset gitu. Jam 6 sore itu kurang lebih gue lupa ya, ada sekitar 8 kali stop, ada 8 pit stop sih. 8 berhenti gitu. Sama klub sepeda lo? Iya, itu sama klub gitu, sama klub di Green Lake gitu. Itu klub temen gue sih, gue join gitu, gue ikut karena ada aktivitas ini, ikut ya jadi keterusan, jadi join sekarang ikut klub mereka gitu. Tipe sepeda lo yang punya apa? MTB, road bike? Saat ini main road bike gitu. Road bike. Dulu sempat main MTB, terus sempat nyobain Sally juga, Sally main sepeda lipat buat santai-santai lah, buat komuter gitu. Terus road bike sih baru, terhitung baru, nggak pernah dari dulu nggak pernah main road bike sebenarnya. Dari awal tuh nggak pernah nyobain sepeda road bike. Berarti baru pandemi ini baru nyobain? Iya, baru pandemi ini baru nyobain kalau road bike. Baru paling 4 bulan lah. 4 bulan nggak jalan 200 kilo ya, gila ya. Itu gila ya. Pantat sakit. Lo selama pandemi ini, lo kangen liburan gak sih? Kalau liburan sih ditanya kangen pasti kangen ya. Gua rasa semua orang kalau ditanya liburan kangen nggak kangen banget pasti kangen. Ada rencana, gua udah planning nih. Kita kan pandemi 2020, gua udah planning 2020 gua mau ke sini. Ada waktu itu ya sempet planning waktu di 2019 sempet planning. Kita di 2020 tuh mau balik lagi, mau ke Jepang gitu kan. Tapi mau ke daerah yang utara gitu, mau nyobain daerah utara tuh kayak gimana. Ya cuma ya itu untung aja baru plan gitu, baru plan kita belum submit tiket apa segala gitu. Pas Maret kan jeder berita kayak gitu. Sebenarnya sebelum Maret kan udah mulai udah mulai quote and quote tuh ngeri-ngeri juga sih karena Terus buyar semua. ya Bu, ya nggak jadi cancel semua, kayak planning itu nggak jadi gitu. Terus lo ada nggak nyolong-nyolong ya lo liburan, staycation Iya. atau apa? Iya, makanya kalau ditanya liburan kangen nggak kangen, makanya akhirnya ya nakal lah. Nakal ya ke Bandung, ya nggak jauh-jauh sih ke Bandung, ke Bogor gitu, nakal sana. Ya karena gimana ya, karena kan kita juga manusia kan butuh refreshing pasti kan, kerja terus kan juga boring gitu, capek. Terus anak juga masih kecil, lagi aktif-aktifnya nih mereka, lagi mau keluar dengan berbagai macam aktivitas. Nggak, kalau di rumah aja kan ya tahu sendiri anak zaman sekarang sih kalau di rumah ngapain. Apalagi rasa ingin tahunya tuh lagi tinggi ya. Iya. Hal-hal baru, Iya, betul. ngelihat apa, entah binatang atau apa, bangunan gitu. Iya benar. Karena ya anak zaman sekarang kan kalau di rumah nonton YouTube aja gitu kan, YouTube Kids ya mereka nonton kayak gitu, kan nggak bagus juga ya, lama-lama matanya sakit dan lain sebagainya gitu. Lebih baik cari Gue aktivitas selama di luar. pandemi ini sekali nyolong-nyolong, bukan nyolong, emang ada keperluan gue. Emang gue ada keperluan waktu itu naik mobil. Jadi sekeluarga gue naik mobil, kita road trip naik mobil. Ya lumayan sih, baru kali itu gue nyobain tol dari Tangerang sampai Semarang sampai Solo tuh enak banget. Mantap ya, sepi ya. 10 jam lah. Itu enak banget sih. Habis mau gimana lagi kan? Sekarang kalau kita mau bepergian, mau naik kereta, Iya. naik pesawat, mau nggak mau harus sekarang apa ya, antigen. Dan lebih beresiko. Beresiko benar ketemu orang banyak gitu kan. Kayaknya nggak merasa was-was aja gitu loh. Betul. Nggak nyaman gitu kan. Iya, benar. Terus sekarang nih lagi peraturan baru dari pemerintah. Lu pasti ngikutin dong.
Oh ya, ya tahu, tahu. Masalah mudik ya. Ya, Ya. ada pemerintah memberikan apa namanya statement, memberikan keputusan untuk melarang mudik dari tanggal 6 Mei, kalau nggak salah sampai tanggal 17. Oh, oke. Iya. Hmm. Menurut lu gimana tuh? Ya kalau gue bilang sih, ya quote and quote ya, mungkin galau juga pemerintah. Di satu sisi yang tanggal sekian adalah libur panjang kan, Iya. libur anak sekolah, libur Lebaran. Iya, dan itu culture ya Iya, di negara kita di Indonesia itu culture loh, dan itu nggak bisa di istilahnya itu udah rutin setiap tahun Tradisi harus kita. seperti itu gitu, harus seperti itu dan mereka harus mudik kan. Ya memang gue paham sih pemerintah juga memahami ada faktor resiko dari aktivitas ini gitu, walaupun vaksin udah bergulir gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau menurut gue sih memang proses mudik ini ya sulit nih. Emang kepala sakit juga pemerintah yang bikin regulasi juga gue yakin nih serba salah. Mau dilarang juga pasti akan jalan. Mau dilarang juga pasti akan jalan. Bikin peraturan sedemikian rupa, sekat sedemikian banyak pun gue yakin nyolong-nyolong mah pasti bisa jalan lah kayak gitu. Ya cuma memang itu harus dilakukan ya demi sebuah protokol kesehatan yang harus dijaga gitu kan, karena virusnya belum selesai, pandeminya belum selesai gitu. Berita-berita bahwa nanti akan ada penyekatan, akan ada penjagaan di pintu-pintu tol, di pintu-pintu. Dan kemungkinan yang boleh mudik itu hanya wilayah regional. Ya, ini baru tahu. Hanya wilayah regional. Jadi misalkan Jakarta, Tangerang itu boleh regional Jakarta, Bogor misalkan. Jabodetabek. Tapi yang nggak boleh keluar itu Iya. wilayah Yogyakarta Raya lah dan lain-lain itu. Tapi kan satu sisi lagi bahwa kita dibolehkan untuk berwisata. Nah, iya. Bener ya? Itu agak sedikit dilema, bener ya sih? Betul. Kita nggak boleh mudik bepergian, sedangkan ini tradisi ya. Sekalipun kita nggak merayakan, gitu kan? Kita tidak merayakan dalam artian merayakan keagamaannya, Lebaran itu, tapi kan tidak dipungkiri bahwa kita juga punya saudara. Betul. Bener ya? Betul. Kita punya saudara, kita punya tetangga, yang lain ikut merayakan seperti itu loh. Iya. Dan pasti mau nggak mau kita juga banyak juga yang terlibat gitu loh, untuk bepergian, untuk mudik itu. Ya memang betul, karena ya pasti secara nggak langsung kita juga sebenarnya tanda kutip tuh mudik juga tahu. Apalagi gue punya istri ada kampungnya di Ambarawa ya, quote and quote juga ikutan mudik. Ini kesempatan kan? Iya. Ini kesempatan dimana kapan lagi ada waktu, lu anak sekolah libur, lu Betul. anak apa yang kerja libur, yang kuliah libur kan cuma di sini dulu banyak. Iya, memang. Tapi begitu ada diputuskan larangan mudik gitu ya. Wah itu baca setiap media sosial itu, wah netizen udah mulai kenapa gitu kan, kenapa harus larang, sedangkan tahun kemarin pun ada juga pelarangan. Tapi mungkin tahun kemarin kita mungkin bisa maklumi karena pandemi baru terjadi Iya, di 2020. benar. Sedangkan 2021 ternyata banyak prediksi lah bahwa akan selesai dan lain-lain, tapi nyatanya sampai hari ini pun virus COVID-19 itu tetap Betul. ada gitu loh. Iya. Virus ini yang ngeri ya, Mm-mm. nggak kelihatan, tapi tiba-tiba entah ada di depan kita, di samping, wah itu yang itu bahaya banget gitu. Iya memang. Ya kalau menurut gue sih kembali lagi ya susah ya, karena ini kan kita melawan hal yang nggak kita lihat gitu. Kalau kelihatan kayak maling atau kayak penjahat kan enak gitu, tapi kalau virus nih gimana mencegahnya, nggak bisa dilihat sama sekali gitu ya. Ikutin protokol kesehatannya aja. Memang kembali lagi ini ya kita karena culture-nya si masyarakat kita juga di Indo kan ya, mereka mudik dan lain sebagainya. Sebenarnya menurut gua sih harusnya nggak akan ada masalah kalau disiplinnya tetap ada gitu. Ya harusnya sih seperti itu sih. Yang penting mereka disiplinnya tetap ada, ya kalau bisa jalan, kenapa enggak. Cuma memang kembali lagi, pemerintah ini kan
ya harus ada kadar resikonya ya dari manajemennya yang Mengantisipasi. dikelola, betul. Mengantisipasi. Daripada mengatur nanti lonjakan mudik ratusan ribu atau bahkan mungkin jutaan kendaraan keluar, ya harus ini gitu. Ya so far menurut gue ya oke lah berjalan dengan regulasi yang ada, tinggal diikutin aja. Iya sih memang. Ini kan dibuat kan bukan untuk kepentingan 1-2 orang, tapi kan untuk kepentingan semua. Bahkan untuk kepentingan ya bangsa Indonesia ini sendiri sih sebenarnya. Betul. Jangan Iya. sampai kayak India lo bilang, ngeri banget kan India itu. Gue baca beritanya tuh benar-benar ngeri gitu kan. Iya, ngeri banget. Ada anggapan bahwa mereka sudah masuk ke dalam gelombang tahap kedua. Iya, gitu tahap loh. kedua, bener. Cuma ya, yang mudah-mudahan nggak sampai di sini lah. Ya kasihan sih itu kan, ya karena tadi budayaannya gitu, nggak bisa disiplin dan sebagainya. Iya, mudah-mudahan nggak sampai di sini kita cukup terus yang positif bisa melandai, Ya. kematian bisa berkurang dan semakin Ya, ya, semoga dengan cepat selesai lah. vaksin ya. Dengan vaksin semoga ya cepat selesai jadi enak lah gitu loh. Terus kalau nih pandemi selesai, lu mau kemana gitu? Lanjutin acara liburan yang kemarin tertunda. Cuma sekarang mesti mikirin cari duitnya. Aduh. Ya kan pandemi, habis kena pandemi, bisnis yang tempat gua kerja pun kolaps lah, berantakan gitu kan. Pasti Ada terpengaruh penyesuaian. juga ya? Terpengaruh. Karena gua di retail yang ngaruh banget sih, ngaruh banget. Ya mungkin kalau kesehatan lebih aman ya bisnis kesehatan gitu. Lu mau kemana setelah ini selesai? Lu mau traveling dalam negeri, luar negeri? Ya kalau sementara mungkin deket-deket dalam negeri aja dulu lah, muter-muter keliling-keliling lah. Tapi masih road trip kayaknya sih, belum berani naik umum, belum berani. Walaupun mungkin nanti udah mulai ada beritanya gitu ya, udah mulai ditetapkan, oh masa pandeminya sudah putus apa. Gue masih agak nggak berani sih kayak naik kendaraan umum. Masih Emang belum. lebih safe ya? Lebih Iya. safe sementara. Untuk kita road trip dalam negeri aja sih. Iya, dan kan konektivitasnya juga udah bagus. Gila, tol Iya loh. dari ujung ke ujung bro, tolnya. Dari Merak udah sampai Surabaya, Iya, Malang. iya. Itu luar biasa sih. Iya, makanya enak sih. Buat road trip ya enak juga. Ya, dalam negeri dulu lah. Terus kalau di kantor lo ikutin itu juga nggak sih? Larangan mudik juga nggak sih? Ikut. Dan ini unik loh, karena kan peraturan itu kan sebelum 6 Maret nih masih boleh diperbolehkan gitu ya. Jadi kan 6 Mei. 6 Maret lagi 6 Mei. Iya. Oh, disclaimer sih nanti. Sebelum 6 Mei kan masih diperbolehkan. Ini unik sih. Jadi mau nggak mau kan kayak manufaktur ya kan, gue juga ada sebagian kan pabrik gitu manufaktur. Itu ya tutup lebih awal mau nggak mau gitu karena mereka harus pulang kan. Karena mungkin tahun lalu mereka nggak bisa pulang. Gitu kan, tahun ini mumpung diizinin nih sebelum 6 Mei dengan dengan protokol yang standar lah menurut gua kan, memang sebelumnya juga ada swab dan lain sebagainya, naik kereta api apa itu ya, jadi mau nggak mau bisnisnya mesti mundur lagi. Manufakturnya nggak bisa agak panjang gitu. Tapi diberlakukan itu ya tes antigen sebelum dan Oh, di kantor. hmm, Ya kita sih swabnya mandiri, ada ya tes antigen dan lain sebagainya kayak gitu. Lebih ke mandiri sih. di kantor gue juga gitu sih. Makanya itu jadi salah satu alasan kayak gue belum perlu deh. Karena gue nggak mau gitu. Kayak gue mau liburan, mau senang-senang tapi kayaknya gue harus menahan diri gue sih. Ya sekali sih, sekali cuma nggak harus gue keluar kota kemana. Kayaknya kalau cuma masih dari dalam kota, ya paling jauh Bandung lah. Ya, cuma kalau di masa saat ini sih, ya kalau gue juga personal ya menahan diri sih, nggak jalanin. Ya mungkin setelah peaknya selesai, masa liburan Lebaran Hari Raya selesai, ya mungkin kalau mau jalan sedikit jauh boleh lah. Tapi kalau saat ini enggak lah, lebih baik di rumah aja gitu. Karena biar teman-teman kita yang memang mereka perlu mudik, ya mereka yang harus mudik gitu. Kita jangan ikutan ngeramein juga. Benar. Jadi kita boleh ikut merayakan,
Ya. Tapi harus menjaga diri kita juga. Betul, Itu betul. intinya. Poinnya itu ya. Betul. Seperti itu ya. Jangan sampai kita ikut merayakan tapi kita langsung lupa bahwa virus ini masih ada Ya, di sekitar kita gitu loh. Benar. Ya. Setuju. Bener ya? Setuju. Gue ada beberapa pertanyaan buat lo nih. Lo pilih ya. Yang pertama liburan. Liburan lu pilih gunung atau pantai? Gunung. Kenapa gunung? Lu nggak suka panas? Gue gak suka panas tau. Iya. Gak suka panas. Parah gue kalau panas payah. Sama sekali lu nggak? Gak suka panas. Nggak suka panas. Cimel sama juga. Sama dia juga sama sih, dia lebih suka gunung sih. Kalau gue emang personal lebih gak suka panas. Gue payah kalau panas tuh cepet capek. Lu lebih milih mana? Backpacker, lu urusin semua liburan lu, atau ikut travel agent dah? Gue ikut lu travel agent. Backpacker. Iya. Masih muda. Kalau travel aja tuh buat orang-orang tua. Tapi enaknya sih backpacker lu bisa milih ya, lu mau kemana aja kan terserah gue. Bebas. Bebas ya, nggak terikat waktu. Ikat waktu ya. Lu jam sekian lo harus ada di sini, Ya, lu jam sekian lo harus ada di sini ya. Lebih bebas lah, lebih bisa kemana aja, mau ngapain aja gitu. Iya juga sih, iya benar-benar. Sama, gue juga kalau gue milih ya gue backpacker juga sih, lebih enak gitu. Kalau lu lagi liburan nih, lu lebih suka beliin souvenir atau oleh-oleh makanan? Kalau buat yang deket mungkin makanan. Kalau buat yang jauh souvenir. Kalau buat yang jauh makanan kan cepet hilang nanti. Jadi souvenir dan makanan, boleh nggak gitu jawabnya? Enggak dong, lu harus pilih salah satu. Ini kan pilih yang mana? Souvenir. Souvenir ya? Kenapa lu milih souvenir? Lebih awet. Lebih praktis? Lebih praktis, kecil-kecil kan, dan lebih awet. Nggak harus bingung gue beliin makan apa. Iya. Daerah ini makanan khasnya apa kan pusing ya. Iya, bener. Bener ya? Bener. Bawahnya juga bingung. Pokoknya bingung ya, nggak tahan lama sih sebenarnya. Lebih pada itu sih. Ya. Terus lu pilih mana? Kendaraan pribadi atau transportasi umum? Kalau dalam negeri sih lebih baik kendaraan pribadi. Kalau bisa masih dijangkau kendaraan pribadi ya. Kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi. Repot nggak sih bawa anak kecil umur 5 tahun? Perlengkapannya belum. Enggak sih, kebetulan anak gue nggak rewel. Anak gue gitu? bukan tipikal yang di mobil tuh cranky gitu. Nggak rewel. Dia tipikal yang kalau di mobil tuh kayak pakai obat tidur, langsung tewas deh gitu. Wah enak ya? Iya, makanya anak gue enak. Tipikal yang nggak rewel sih. Oh, dibawa jalan-jalan enak jalan dia. jauh naik mobil Enak. juga nggak masalah dong. Enak, Enak banget. Wah, enak. Sangat kooperatif dia. Dia tahu mungkin nyokapnya hobi jalan-jalan. Jadi dia nggak mau ngerewelin. Kan banyak tuh ada anak yang rewel loh di mobil. Wah, itu pusing loh. Rewel sih, pusing. Nanti lu ngalamin lah, gue doain. Iya. Iya. Lu kalau punya pilihan nih, lu dalam aktivitas lu hanya punya libur 1 hari. Lu mau lu pakai buat apa? Hangout bareng keluarga atau lu udah tawaran nih sama klub sepeda lu buat jalan? Wah ini daerah yang lu pengen banget kan. Wah, kemana ya? Ke Bandung misalkan. Bandung berapa kilo tuh? Nanya gini bahaya tuh. Nonton nanti gini gue nonton nih. Gua jawab Cimel. Gua jawab libur bareng keluarga. Sebenarnya Diplomatis ya. ya kalau cuma sehari sih gue prefer naik sepeda sih. Sorry ya, kalau cuma sehari kan hanya sehari. Untung ya ada clue-nya sehari, tapi kalau liburnya mungkin 2 hari, 3 hari ya libur bareng keluarga lah. Oh gitu. Kenapa lebih naik sepeda? Kan 1 hari. Untung ada Kalau 1 hari biasanya kurang ya kalau untuk liburan keluarga ya. Kalau liburan kalau 1 hari kan kemana mau? Kan lu bisa staycation, lu bisa ke tempat kulineran gitu kan lu bisa sama keluarga. Ya itu kan nggak perlu 1 harian full. Tapi kalau lu bisa naik sepeda, lu road trip nih jauh sepedaan, kan jauh capek, lu nggak mungkin bisa lagi. Oh ya,
Ya besok ya. Banyak alasan. Ya. Menurut gua sih, ya kalau saat ini ya, prefer sehari sih sepedaan. Kata kuncinya 1 hari yang penting, ntar gua jelasin gitu. Oh iya. Nanti dijelasin di rumah aja ya. Ya, nanti jangan diedit ya. Kata 1 hari dihilangin lagi. Nanti dijelasin di rumah aja ya. Iya dong. Kayaknya udah mau nggak kerasa ya. Udah berapa Iya loh. lama ya? Kita udah lama juga ya. Udah berapa jam sih? Belum ada sejam sih tapi ya. Gimana? Tapi, by the way, gue bilang sih, ini bagus loh, rumah nomor 9 ini bagus. Menurut lu gimana? Tampilan rumah nomor 9. Kalau gue bilang nih sederhana gitu kan, tapi sederhananya dapet, tapi juga nilai-nilai yang mau disampaikan tuh seperti dari konsep-konsep yang ada saat ini. By the way ini kan kita ngomongin tentang programnya ya, gitu. Nggak Iya. cuma tentang interiornya, gitu. Tentang programnya. Iya. Sembari promosi karena ini Iya. kan baru satu episode. Ya, kita nanti baru launching. episode 1 soalnya. Ya, episode 1 nanti kita baru episode 1 launching gitu kan. By the way, menurut gue sih harus dijalankan terus gitu karena ini aktivitas yang out of the box di masa pandemi ini. Dan ini merupakan hal yang kreativitas yang harus dijalankan terus gitu. Karena nggak gampang buat bikin acara seperti ini tuh nggak gampang. Harus ada konten yang menarik, ada kreativitas di dalamnya yang luar biasa harus diolah terus gitu kan. Karena banyak loh podcast atau banyak podcast lah istilah gitu kan. Podcast yang bertebaran tapi nggak edukasi juga kalau gue bilang gitu. Ya memang kita hadir sini bersama dengan multimedia dan perpustakaan ya untuk berbagi cerita. Karena kita terbatas. Ya. Ibadah sampai dengan saat ini pun masih online. Betul. Kegiatan 90% online. Ya, dimanapun itu. Kita masih online. Meeting pun masih belum bisa tatap muka secara intens. Iya. Seperti itu. Jadi ingin menghadirkan ruang bercerita, ruang bersuara. Seperti itu. Makanya hadirlah rumah nomor 9. Iya, menurut gue sih keren sih. Ini kalau bisa harus jalan terus gitu, nggak boleh di stop. Tapi lu kalau buat datang lagi siap ya, gue undang ya. Siap, tapi kan banyak narasumber di belakang sana yang wajib datang. Ini Pak Theophilus Sunarsa ini tetangga nomor berapa? Rumah nomor berapa sih? Nomor 8. Oh, nomor 8 ya. Ternyata sebelah rumah loh. Ini rumah Nomor kita. 8. Ini rumah baru. Kita rumah baru nempatin di rumah nomor 9. Ini tetangga kita yang dekat gitu kan. Nomor Jadi 8. untuk kedepannya mungkin saya akan mengundang tetangga dan kerabat rumah nomor 9. Dan buat siapapun yang mau hadir silakan. Kami terbuka untuk siapapun untuk hadir di rumah nomor 9. Mantap. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih buat sharing-sharing cerita-cerita tentang libur. Seolah-olah kita di depan kita nih, kita menantikan libur yang panjang, waktu yang banyak untuk keluarga, untuk kerabat kita, ternyata libur mau kemana sih? Iya. Iya benar. Libur mau kemana sih? Iya, libur mau kemana sih? Dengan kondisi seperti ini ya. Betul. Kayaknya hampir, wah ya udahlah. Baik, untuk rekan-rekan kerabat rumah nomor 9, tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Terima kasih sudah bersama saya di rumah nomor 9. Sampai jumpa di episode berikutnya.